Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Budi Setiawan dari kelas 4C PGSD. Kali ini saya akan mempraktikumkan sebuah magnet di praktikum IPA. Kita akan menjelaskan pertama kali itu tentang sejarah magnet. Magnet itu seperti apa dan sejarahnya seperti apa. Dapat kita ketahui, seringkali kita mengenal magnet itu adalah sesuatu atau sebuah yang bisa menarik besi seperti itu. Kita mengetahui magnet sehari-hari seperti itu. Namun kita nggak tahu sejarahnya itu seperti apa. Tidak tahu sejarah terbentuknya magnet itu seperti apa. Sejarah ditemukannya magnet itu seperti apa. Jadi saya akan menjelaskan sejarah ditemukannya magnet. Magnet itu ditemukan di Yunani pertama kali. Jadi Yunani itu Yunani kuno. Ditemukan dengan bahasa magnesian lesion atau bisa diartikan batu magnet. Itu yang pertama. Namun ada sejarah yang mengatakan magnet itu ditemukan 300 tahun yang lalu. Pada saat waktu itu ditemukan ada sebuah materi yang bisa menarik sebuah besi yang kita bisa sebut adalah magnet. Magnet seperti ini. Kita mengetahui magnet itu ada kutubnya, kutub utara dan kutub selatan. Magnet itu ada dua kutub utara dan kutub selatan. Namun ada satu pertanyaan yang sering kita jumpai, yaitu bagaimana sih cara menentukan kutub di magnet? Jika di magnet itu tidak ada simbol seperti S atau U, N atau S yang biasanya orang-orang melihat pada magnet yang sering dibeli. Jika kita menemukan sebuah logam yang bisa menarik magnet, gimana cara menentukan kutub utara dan kutub selatannya? Nah, kali ini kita akan membahas itu yang pertama kali. Gimana caranya untuk menentukan kutub utara dan kutub selatan jika tidak ada penanda apapun di sebuah magnet? Kalian bisa menggunakan air sebagai medianya. Kalian bisa mengambangkan magnet ini di atas air untuk mengetahui di mana kutub utara dan di mana kutub selatan. Jika magnet itu mengarah ke utara geografis, maka yang mengarah itu adalah kutub utaranya. Sebaliknya, jika sebaliknya itu adalah kutub utara, maka sebaliknya itu adalah kutub selatan. Gampang sekali untuk menentukan di mana kutub yang utara dan kutub selatan di sebuah magnet yang tidak ada simbolnya sama sekali. Seperti itu. Magnet ini, teman-teman, bisa kita jumpai dimanapun sekarang. Bisa digunakan seperti apapun sekarang. Magnet ini memudahkan manusia untuk melakukan sesuatu, seperti sebuah nelayan yang ada di lautan lepas yang tidak tahu arah di mana utara dan di mana selatan. Mereka menggunakan sebuah kompas yang di dalamnya itu menggunakan magnet untuk mengetahui utara dan selatannya. Seperti itu. Kita akan mengetahui setelah ini, kita akan praktikum seperti apa sih magnet itu bekerja. Bagaimana sih magnet itu menarik sesuatu yang tidak mereka tarik, atau mereka tarik apa aja benda yang mereka tarik. Seperti itu. Magnet itu bisa menarik beberapa barang saja, teman-teman. Tidak semuanya. Jadi bukan magnet itu bisa menarik kayu, tidak. Menarik kertas, tidak, teman-teman. Magnet itu bisa menarik besi, semuanya logam, seperti itu. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet, seperti itu, teman-teman. Setelah ini kita akan melakukan praktikum yang kita akan membuktikan tentang magnet ini. Jadi teman-teman bisa belajar dari praktikum yang kami berikan. Terima kasih. Kita lanjut ke praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Zubaidi dari kelas 4C PGSD. Saya akan melakukan praktikum benda-benda apa saja yang bisa ditarik oleh magnet. Dan di sini di depan saya ada beberapa benda yang saya akan lakukan uji coba praktikum. Pertama ada pensil, kunci dan sedotan dan gantungan kunci.
Untuk benda yang dapat ditarik oleh magnet, yaitu ada logam kayak seperti ini, yaitu benda besi, logam besi, di mana logam ini dapat bisa ditarik dengan sangat kuat oleh magnet. Dan untuk kayu atau pensil ini terbuat dari kayu, makanya tidak bisa ditarik oleh magnet. Dan sedotan ini terbuat dari plastik, karena itu benda ini tidak bisa ditarik juga oleh magnet. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melakukan percobaan tentang kegiatan 5B, yaitu garis force di magnet. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk melihat garis-garis magnet ketika melakukan penolakan, terus tarik-menarik, seperti itu. Di sini saya punya 2 magnet yang sama persis, yaitu magnet batang, dan juga kita memerlukan sebuah alat yang bening kayak gini, mika atau kaca bisa juga. Jadi kita akan melakukan praktikum atau percobaan tentang garis force. Jadi di sini juga ada serbuk besi untuk kita mengetahui garis-garis yang ketika keadaan tertentu. Jadi seperti ini, kita letakkan satu magnet di sini, dan satu magnetnya juga di sini. Jadi kita melakukan percobaan saat magnet itu tarik menarik seperti ini. Jadi kutub utara bertemu dengan kutub selatan. Kita tutup dengan alat yang bening seperti ini, dan kita taburi bubuk besi sedikit. Maka akan ada garis yang berbentuk seperti ini. Kita ratakan biar ketahuan garisnya. Nah, seperti ini. Jadi saling bertemu, saling tarik menarik antara garis yang di sini, serbuk besi di sini langsung ke sini, dan yang ini ke sini. Jadi bertemu langsung seperti itu. Lanjut, kita akan mencoba untuk mengetahui garis itu saat magnet itu tolak menolak. Jadi kita arahkan kutub utara sama kutub utara juga biar magnet itu tolak menolak. Jadi seperti ini, kita tutup dan kita taburi serbuk besi sedikit demi sedikit. Nah, maka akan serbuk besi ini akan menjauh dari kutub yang seumpamanya serbuk besi yang ada di kutub utara yang bagian sini, ini akan menjauh ke sini. Sebaliknya, ini akan menjauh seperti ini. Jadi seperti itu. Seperti itu percobaan dan praktikum tentang 5B, tentang garis force. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melakukan praktikum atau praktek atau percobaan tentang buku IPA kegiatan 5C, yaitu levitasi. Di depan saya sudah ada sebuah peniti yang saya ikat menggunakan tali benang. Di sisi satunya saya akan ikat ke pemberat seperti ini, dan di sini ada sebuah cup. Saya akan melakukan sebuah praktikum. Jadi seperti ini. Ketika saya dekatkan peniti ini ke cup, maka cup ini akan menarik sebuah peniti ini. Seperti ini. Ini akan menarik. Nih. Mengapa dan kenapa kok bisa cup ini menarik sebuah peniti? Ini saya akan membongkar sebuah kenapa cup ini bisa menarik peniti ini. Sebenarnya di dalam cup ini ada sebuah magnet. Ini saya taruh ke cup ini. Di magnet ini kita paham tentang magnet itu bisa menarik sebuah besi atau apapun yang bisa ditarik oleh magnet. Besi, logam, dan apapun aluminium itu bisa ditarik oleh magnet. Walaupun ada tingkatan-tingkatan tertentu seperti kalau besi itu
bisa ditarik magnet secara kuat, kalau aluminium itu lemah, seperti itu. Di sini magnet itu sebagai peran menarik peniti ini. Maka bisa diartikan yang ada di praktikum sebelumnya atau kejadian ini, kap itu tidak bisa menarik menarik peniti, tapi magnetlah yang bisa menarik peniti ini. Walaupun terhalang oleh kap, magnet tetap melaksanakan tugasnya untuk menarik si peniti ini. Jadi seperti itu. Kesimpulannya, pertama, magnet itu bisa menarik benda seperti besi ini, seperti logam. Walaupun logam itu atau aluminium bisa ditarik namun lemah. Magnet itu bisa menarik benda yang bisa ditarik oleh magnet. Dan yang kedua, walaupun terhalang oleh sesuatu seperti kap ini, magnet tetap melaksanakan tugasnya. Walaupun nanti beberapa ditumpuk oleh beberapa kap, disusun oleh dihadang oleh beberapa kap, magnet itu akan menurun kualitas tarikannya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum atau percobaan tentang kegiatan 5D di buku IPA tentang merasakan kekuatan magnetik. Jadi sebelumnya kita mengetahui bahwasanya magnet itu saling tarik menarik. Tapi sering bagi orang awam, apalagi anak-anak sekolah dasar itu tidak mengetahui bahwasanya magnet itu bisa juga tolak menolak atau saling mengusir istilahnya. Jadi di sini saya mempunyai dua magnet, ada magnet U dan magnet batang. Di magnet U itu ada keterangannya, semua magnet ada keterangannya bahwa di sisi yang berwarna merah itu adalah kutub utara, dan yang di sisi biru adalah kutub selatan. Di sini juga ada, di merah itu kutub utara, dan di sini di biru itu adalah kutub selatan. Di sini kita akan melakukan percobaan di mana kita akan merasakan kekuatan magnet ketika saling tolak menolak. Jadi caranya, di sini kan ada dua magnet. Cara untuk agar magnet itu tolak menolak adalah memposisikan kutub utara dengan kutub utara. Jadi saling berhadapan sama-sama kutub utara. Juga sama dengan ke kutub selatan. Jika ingin tolak menolak, maka semua sisi atau kita dekatkan dengan kutub yang sama. Di sini kita menggunakan kutub utara, sama-sama dengan kutub utara, kita akan merasakan tolak menolak antara magnet karena berhadapan dengan kutub yang sama. Jadi kayak gitu. Di sini kita akan merasakan kekuatan magnet seperti ini. Jika magnet itu makin menjauh, kekuatan untuk tolak menolak itu makin kecil. Maka kita harus mendekatkan magnet ini secara sedekat mungkin. Maka kita akan merasakan kekuatan magnet saling tarik menarik. Di sini kita memiliki kesimpulan bahwasanya tidak semua magnet itu kita beranggapan saling tarik menarik. Bisa juga magnet itu saling tolak menolak, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum atau percobaan di kegiatan 5E tentang mengembangkan rings. Di sini di kegiatan 5E di buku IPA. Di sini kita mempunyai dua, anggap saja ini adalah ring. Kita akan melakukan praktikum tentang gimana caranya mengembangkan sebuah ring ini. Di sini saya mempunyai sebuah batang. Ini fungsinya agar kita mengetahui apakah benar-benar mengambang atau tidak. Di sini kita masukkan satu ring ini ke dalam satu. Nah, di sini kita akan memasukkan ring satunya. Dan bisa dilihat di sini ring itu mengambang. Ini benar-benar mengambang seperti ada hantunya. Sini mengambang. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya di sini sebenarnya ini adalah magnet, dua magnet
Di sini ada merah yang praktikum sebelumnya itu menunjukkan bahwasanya yang merah ini adalah kutub utara, yang biru ini kutub selatan. Gimana caranya agar ring ini mengambang? Maka kita harus menghadapkan kutub selatan yang biru ini kita satukan dengan kutub selatan juga. Jadi kutub selatan yang di bawah ini harus menghadap ke atas, kutub selatan yang ada di atas harus menghadap ke bawah. Sama seperti praktikum sebelumnya, kita mengetahui bahwasanya magnet itu juga saling tolak menolak. Maka dari itu magnet ini bisa mengambang. Ini bisa mengambang, benar-benar bisa mengambang karena kita menghadapkan kutub selatan ini dengan kutub selatan di magnet yang lain. Jadinya saling tolak menolak. Ini mengambang seperti air, teman-teman. Jadi seperti itu. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwasanya magnet itu benar-benar bisa tolak menolak, dan kita bisa membuat sebuah ilusi seperti ini. Kita bisa membuat ilusi seperti ini, teman-teman. Kita menganggap ring ini bisa mengambang tanpa ada tali atau apapun. Sekian praktikum hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang kompas dan angkatan magnetik. Di sini bisa diperlihatkan bahwasanya kompas itu memiliki daya magnetik, di mana ketika saya akan menggerakkan dua kompas ini, maka akan saling tarik menarik. Jadi praktikum ini bisa disimpulkan bahwasanya dalam kompas tersebut mengandung sifat magnetik, di mana akan menunjukkan arah selatan dan arah utara. Dibalik dengan apa? Bisa disimpulkan bahwasanya kedua kutub ini menunjukkan arah selatan dan utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melakukan praktikum mixu magnet. Di depan saya ada kompas, di mana di kompas itu disebut ada tanda merah yang menunjukkan arah utara, dan yang berwarna putih itu menunjukkan arah selatan. Untuk membuktikan bahwasanya yang merah itu menunjukkan arah putih, saya akan membawakan satu batang magnet, di mana tersebut di magnet yang dipegang saya ada nama selatan dan utara, kode selatan dan kode utara. Oke, kita buktikan. Di sini yang merah tanda merah akan bereaksi ke kutub selatan yang magnet saya yang bawa, menunjukkan bahwasanya yang tanda merah tersebut memang benar menunjukkan arah utara. Lalu ketika saya balik dari kutub selatan yang berwarna putih akan menunjukkan bereaksi ke magnet yang berwarna merah yang saya pegang tersebut. Bisa disimpulkan bahwasanya kalau di dalam kompas tersebut memang benar ada dua medan magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Di kompas tersebut ada tanda warna merah yang menunjukkan memang benar menunjukkan ke kutub utara, dan yang berwarna putih memang menunjukkan arah ke kutub selatan.